Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Teens, jumpa kembali di acara TFC bersama saya Kak Christian Samuel dari mahasiswa STFT Jakarta. Kali ini saya akan membacakan renungan untuk kita semua dengan judul Veritas Lucet yang didasarkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Namun untuk itu, sebelum kita memulai renungan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus melakukan setiap karya di tengah dunia ini. Dan pada pagi hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan isi dari firman-Mu. Kiranya kami dapat mempelajarinya dengan baik dan memahami apa yang Kau ingin berikan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayat yang mendasari kita tadi dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Namun kita fokuskan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42 yang akan saya bacakan. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Teens, bayangkan kamu berada dalam ruangan yang sangat gelap dan sulit untuk melihat apapun. Kemudian, seseorang menyalakan sebuah lampu kecil di sudut ruangan. Meskipun lampu itu kecil, cahayanya mengalahkan kegelapan pastinya. Dan perlahan-lahan kamu mulai bisa melihat sekitarmu. Jadi itulah gambaran seperti judul kita tadi, Veritas Lucet. Yang artinya adalah kebenaran bersinar bagaikan cahaya, meskipun terlihat kecil atau tersembunyi, pada awalnya kebenaran akan selalu bersinar. Para rasul menghadapi tantangan dari otoritas mahkamah agama, imam besar agama Yahudi, dan pengikutnya iri melihat gerakan Kristen itu semakin meluas. Rasul-rasul dipenjarakan, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka itu dilepaskan. Mereka malah semakin bersemangat dalam memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Larangan untuk tidak menceritakan siapa Yesus kepada orang-orang tidak digubris oleh para rasul. Mereka terus melakukan pengabaran berita-berita Injil tersebut. Dan Petrus dan rasul-rasul bahkan berani mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Rasul-rasul itu bahkan dicambuk agar mereka takut dan tidak berani lagi. Namun para rasul justru semakin berani menyuarakan kebenaran tentang Yesus. Teens, mari perhatikan ucapan Gamaliel mengenai para rasul itu. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan dengan cara apa orang ini. Kebenaran tidak akan dapat dipadamkan dengan cara apapun. Maka, mari tetap hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan, melalui perilaku dalam pergaulan sehari-hari. Baik itu di media sosialmu,
di pertemananmu, di gereja, di rumah, dan dimanapun. Dengan terus berbuat benar, meskipun menghadapi kesulitan, kita sudah hidup sebagai terang yang memancarkan kebenaran dan kasih Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah, kami telah mendengar bagaimana firman-Mu berbicara pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melihat bahwa memberitakan kebenaran itu seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Sulit rasanya, dan sepertinya kami terkadang ragu untuk menjalankan kebenaran tersebut. Tetapi pada pagi hari ini kami diteguhkan kembali bahwa sekecil apapun terang tersebut akan tetap bercahaya dan terlihat. Kiranya kami dapat terus melakukan kebaikan serta kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Tuhan Yesus memberkati.